perang Uhud, perang Badar dan lainnya itu masih kecil. Kenapa jihad nafsi jihadul akbar? Kenapa melawan hawa nafsu adalah jihad yang paling besar? Karena ketika hati kita banyaknya penyakit, maka ini akan semakin rusak diri kita. Kalau hati kita baik, ya, akan terhindar dari penyakit-penyakit hati, maka ini adalah akan mendatangkan keikhlasan. Saat diri kita, punten Bu, ketika kita terkadang di baju saja, masalah baju, ibu kalau di baju biar menutup aurat atau ada terkadang tersirat untuk ya dilihat orang lain, saya bagus nih bajunya. Ada kalanya begitu nggak Bu? Ada kalanya kan begitu ya. Kalau kita cukup untuk memakai baju saja, ibu pasti nggak bakal liur. Nah, nggak bakal liur. Coba ibu buka baju, buka lemari, ya buka lemari. Pasti ketika kita mau pakai baju, apalagi ibu ke pengajian di Majelis Duha setiap hari Sabtu, ibu, aduh yang ini kayaknya udah, yang ini kayaknya udah, bingung nggak Bu? Kadang-kadang kalanya begitu, kenapa? Karena ada rasa ingin dilihat oleh orang lain, takutnya bajunya itu aja. Ada kalanya begitu nggak Bu? Berarti ada apa yang kita? Ada penyakitnya ya. Ini kata langsung kita. Kalau kita untuk memakai pakaian hanya untuk menutup aurat, kita bakal bingung. Berbeda kalau ketika ibu buka lemari, niatnya berbeda. Buka lemari, kita melihat infakkan bajunya. Coba Bu ketika buka lemari, mau diinfakkan bajunya. Ini sayang kayaknya masih cukup. Ini kayaknya masih enakan, ya nggak Bu? Tapi tadi kalau kita mau dipakai buat pengajian, mau dipakai buat keundangan, itu biasanya bajunya kayaknya rasanya itu aja. Iya nggak? Benar nggak Bu? Nah ini yang berada dari, makanya satu sedikit saja. Terkadang masalah pakaian aja, apalagi ibu-ibu terkadang menjadi ribet. Ya, ada sempat Bu, katanya saya mah kalau mau pengajian deh saya bingung, malu bajunya itu aja, takutnya sampai kata saya ribet amat mikirin orang lain. Ya Bu, ribet amat mikirin orang lain apa-apa. Yang penting kita bisa menutup aurat, maka itulah niat kita yang sesungguhnya harusnya. Ya, maka di sini ketika dalam kitab Sulamul Taufik, ya kita masuk di pasal berikutnya, ada pasal yang kita loncat tentang zakat dan puasa karena ada ketersambungan dengan yang kita bahas sekarang. Kita loncat dulu masuk ke faslun minal wajibatil qalbiyatil imanu billahi wa bima jaa 'anillahi wal imanu bi rasulillahi wa bima jaa 'an rasulillahi wat tasdiq. Bahwa ketika sifat yang terpuji, ya sifat yang terpuji di sini adalah ketika pasal ini menerangkan wajibnya hati, kewajiban hati, ya. Maka hati itu adalah ketika kepala seluruh anggota. Yang disebut hati adalah kepala seluruh anggota. Kenapa? Karena tadi adanya penyakit hati, mau baik atau tidaknya adanya di hati. Ya, maka hati ini adalah kepala seluruh anggota, yaitu adalah harusnya diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua perkara ataupun ajaran-ajaran tentang Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada Rasul dan semua perkara ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasul, setiap perkara yang didatangkan oleh Rasul, fakhudhuhu wa ma nahakum, kepada kamu sekalian terimalah, fakhudhu itu ambillah atau terimalah, wa ma nahakum, dan setiap perkara yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Setiap apa yang Rasul perintahkan, setiap apa yang Rasul larang,
berarti kita harus dilaksanakan. Rasul larang, kita harus jauhi. Rasul perintahkan, berarti harus dilaksanakan. Kira-kira Bu, untuk masalah begini aja, satu, ini kuncinya. Ketika ada perintah Rasul, kita, saya ulangi, perintah Rasul kerjakan. Yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Contoh, Bu, Rasul memerintahkan kita berbuat baik. Berbuat baiknya kepada orang tertentu atau kepada semua orang? Kepada orang tertentu atau semua orang? Tapi semua orangnya kayak tertawa nih. Kenapa? Karena Rasul ketika berbuat baik tidak pandang dulu orang yang baik ataupun yang tidak baik kepada beliau. Rasul tetap berbuat baik, tidak? Tetap berbuat baik. Coba kita terapkan Bu. Kira-kira ada tetangga yang gak senang sama kita, kita tetap berbuat baik atau baru atau dong tahu dulu aja ya. Ya nggak Bu? Di sini ketika orang yang tidak suka, bukan jangan kalau Rasul kan ada yang melempari dengan kotoran, yang ada yang mencaci maki di depan beliau, ada yang meludahi dan lain-lain. Rasul betul-betul berbuat baik. Saat kita berbuat baik, dia hanya ngomelnya di sosmed, dan itu juga belum tentu sama kita. Kita udah kesel nggak Bu? Halo, terkadang ya Bu tadi kita ini masalah hati. Hati ini adalah tadi apa ya Bu? Kepalanya semua anggota tubuh kita. Coba Bu, kalau hatinya kita sedang gak enak, sedang gak suka sama orang, mau lewat ke sana, takut ada si itu, muter ini jadinya capeknya. Ya, karena apa? Lagi ada dalam keadaan gak suka. Coba kalau kitanya lagi suka mah, biar ada kesana, saya mau ngasih sesuatu. Tapi kalau karena nggak suka, muter ke sana, ternyata ada di sana, kita balik lagi. Ya nggak muter karena ini yang masalah hati ini terkadang kita sulit untuk mengendalikannya. Inilah yang disebut dengan jihadul akbar. Jihad yang paling besar ini melawan hawa nafsu. Maunya apa? Ikutin nafsu kita. Lagi kesel ya kita kesel keluarin. Terkadang punten, apalagi kalau kita lagi kesel, lagi capek, saya juga terus terang Masya Allah sulit sekali. Lagi kondisi kita capek, lagi kondisi kita mungkin sudah lelah dan lain sebagainya. Saat ini mulut terkadang susah untuk dikendalikan. Itu maunya nyemplos aja kalau lagi capek. Ya Bu, kayak kemarin saya lagi ziarah, ini ada anak, coba ya, lagi anak baru dia naik mobil, kita udah bilang, nah sok yang tipis-tipis, yang mau kamar mandi, baru naik berapa menit, Umi aku mau banget, siapa yang emosi coba. Ini bukan mobil pribadi gitu kan, ya Allah ya Allah, itu godaannya untuk ya udah udah jadi begitu. Ya Allah, Masya Allah. Ya, untuk mengenalin astagfirullahaladzim. Makanya di situ terkadang dengan hal yang sebenarnya terkadang kita spontan. Untuk emosi itu kan spontan. Ibu kalau emosi ada nggak yang direncanakan? Ya, tetapi untuk kebaikan itu betul-betul harus matang kita biasanya. Ya nggak Bu? Ya, kalau untuk kebaikan kan kadang kita merencanakan. Kayak mau kita beberapa pengajian aja, dari mulai masak pagi kita sudah atur, ya kan? Mulai masak pagi sudah kita atur nyucinya. Nanti ke jam sekian kita harus sampai dan lain sebagainya. Kita sudah atur untuk hal kebaikan. Tapi saat kejelekan inilah yang susah kita atur. Terkadang tiba-tiba, ya makanya Masya Allah, saat ketika diri kita bisa mengendalikan emosi ini, saat bisa mengendalikan kolbu ini untuk terus berusaha untuk lebih baik lagi, makanya tadi dengan latihan-latihan yang senantiasa bisa mengarahkan lisan kita untuk berusaha lebih baik lagi. Ya, dalam ayat selanjutnya, wal ikhlas wal yaqinu, yakin dan ikhlas itu
wa huwa amalu lillahi wahdahu wa nadamu 'alal ma'asi. Dengan ikhlas dan yakin itu membersihkan hati dari sifat-sifat yang riya, ujub, takabur, apalagi Bu, sum'ah dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau sudah ikhlas, kemarin masih ingat Bu tingkatan ikhlas ada 3, 1, 2, 3, 1. Ayo. Ikhlas yang pertama adalah 2. Itulah kita lupa lagi. Itulah kita. Ikhlas yang pertama ingin balasan dari Allah berupa masih urusan dunia. Contoh, ibu infak ingin balasan dari Allah. Balasannya apa? Ya Allah, saya infak pengen dibalas. Ya, itu masih ikhlas. Tetapi masih berkaitan dengan dunia. Yang kedua, ikhlas yang kedua adalah berkaitan dengan akhirat. Apa berbuat akhirat? Saya sholat biar saya masuk ke dalam surga. Saya meninggalkan maksiat biar terhindar dari siksa api neraka. Itu ikhlas yang kedua. Ikhlas yang ketiga, yang puncaknya adalah saat ikhlas ini betul-betul lillah. Tadi sudah disampaikan, betul-betul semata-mata mau zikir karena Allah, mau beramal karena Allah. Allah apapun balasannya, mau urusan dunia, mau urusan akhirat, pokoknya aku lillah saja. Yang penting Allah ridho, yang penting Allah suka. Maka disinilah ikhlas yang tertinggi. Maka kalau sudah ikhlas, kita tidak akan ingin dipuji lagi orang lain, tidak ingin lagi dilihat oleh orang lain, tidak ingin lagi didengar orang lain, tidak ingin lagi apalagi sama manusia. Apapun itu, mau orang puji, mau orang mencaci, mau orang menghujat kita, sabodo teuing ibaratnya gitu. Ya. Cuma ya itu godaannya di sini. Susah untuk ikhlas itu, tingkatan itu susah. Iya, namanya juga jihad yang paling besar. Ada kalanya kita tenang, ada kalanya kita nyesek itu apa tuh? Gondok gitu ya, kita kadang gondok ketika orang, kadang kalau lagi bener udahlah nggak apa-apa, ini mah sudah Allah yang berkehendak. Tapi kalau kita tadi dalam keadaan capek, dalam keadaan banyak masalah, itu orang bikin status aja cuma kok nggak senyum, cuma gitu doang. Masih dia bikin status begitu, padahal kita ya kan, ibaratnya gitu ya. Padahal kita yang lagi kesel, ya. Padahal bukan sama kita. Ternyata kita sudah banyak sentimen ketika saat hati ini kurang baik. Maka tadi kembalikan saat diri kita ini bisa menjaga kalbu kita, intinya dari seluruh anggota tubuh ini, maka mudah-mudahan berikhtiar bisa menjadikan hati kita senantiasa bersih. Minimnya Nabi, kalau minimnya ini, kita belum bisa memastikan, ya belum bisa memaksimalkan hati ini bisa baik. Minimal saat ketika kita melakukan kesalahan kita sadar. Minimal dulu sadar saat ketika yang kita lakukan itu adalah salah. Terkadang ini ibu kita sudah ngomelin anak contoh, atau mungkin tadi lah kayak saya tadi saya sadar habis itu saya nggak bisa mau udah ngomelin anak, habis itu saya nangis sama anak, dia kan di depan anaknya. Nah, Umi nggak mau marah sambil nangis. Saya juga sebenarnya salah kadang kita yang emosi ketika saya kayaknya sih Umi nggak marah, tapi kamu kok bikin marah gitu ya. Habis itu saya minta maaf. Inilah gitu, inilah ada rasa sadar bahwa kita itu sudah melaksanakan kesalahan. Kenapa? Kita untuk mencontoh Rasul bisa tersenyum saat dilempari kotoran, bisa tersenyum saat dicaci, bisa tersenyum saat dia dimarahin orang lain. Masya Allah, itu sulit. Minimal kita, kalau kita sadar setelah melakukan kesalahan, insya Allah mudah-mudahan saat melakukan kesalahan lagi kita direm, ada remnya. Kalau kita nggak sadar, tadi apa ya kayaknya saya
nggak ngomong apa-apa, biasa aja. Nah ini yang bahaya. Kenapa? Tidak sadar bahwa kita melakukan kesalahan. Kenapa? Karena pernah ada yang tukang resabah datang, ya, abang, saya kok sekarang sering marah-marah, sholatnya saya nggak bisa khusyuk. Kata abah, ya kata pengerasa, saya banget. Kalau saya itu apa? Saya itu apa? Saya itu apa sih? Bagus, bagus bager, ya kan? Kalau ketika kita kata yang ada sama abang, kenapa abang saya nggak khusyuk sholat, saya kok masih marah-marah kenapa dibilang bagus? Saya bagus. Dulu maka mau sholat yang nggak khusyuk nggak sadar. Dulu maka mau suka marah nggak sadar. Sekarang maka mau sholat yang nggak khusyuk sudah sadar. Jadi minimal ada tingkat kesadaran kita. Kenapa? Kalau orang yang sadar, ya, orang yang menyadari kesalahan, orang yang menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu saat tidak baik, maka kita menyadarinya. Mudah-mudahan ada introspeksi. Kalau kita sudah ada introspeksi, mudah-mudahan kita akan ada perubahan. Tapi kalau yang bahaya, yang celaka adalah saat dia melakukan kesalahan, tidak menyadari kesalahan itu, maka tidak akan ada introspeksi dan tidak akan mau memperbaikinya. Na'udzubillahimin. Ya, maka kita tadi kuncinya apa, Bu? Satu, harus ikhlas. Yang kedua, minim-minimnya kalau belum bisa ikhlas, aku menyadari kesalahan kita. Sok dah ibu-ibu mah katanya nih, kalau ibu-ibu mah paling merasa benar, sok. Ya abu, ibu-ibu pokoknya mau benar, ya. Ya, kalau kata Abi mah, apa sih yang nggak bisa dilakukan Umi? Kalau Umi yang nggak bisa itu Umi lemah lembut dan nggak merasa salah. Kenapa? Kayak ibu-ibu mah paling merasa benar, ya nggak? Mau ngelakuin kesalahan, pokoknya punya dalil, ya nggak, Bu? Nah, ini terkadang kita sekarang yang harus kita perbaiki, ya. Merasa paling benarnya ini yang nggak boleh, ya. Kita kadang sedikit-sedikit harus diredam, ya. Maka mudah-mudahan ketika saat kita merasa, oh iya ya, makanya sekarang kalau lagi lah sok mau, ya udah tuh minta maaf. Saya sekarang suka begitu, ya. Ya kenapa? Elehwa, ya. Gak pernah menang suami. Pokoknya bapak-bapak pernah benar gitu ya. Pokoknya yang benar itu ibu-ibu kan biasanya begitu ya, Bu. Tapi saat ini kita mulai berusaha merasa bahwa ketika itu salah, maka kita akui kesalahan itu, insya Allah, ya. Tadi sedikit filosofi untuk memejamkan mata, ya. Terus nikah dan sana memejamkan mata bahwa kita adalah yang senantiasa ketika mata ini tersilaukan untuk urusan dunia, maka kita tutup dulu. Biasanya kan ibu beli baju dengan mata nggak, Bu? Ya, ibu, ya kan ibu kalau beli baju dengan mata dulu, ya, lihat dulu baru kita beli ke, ya kan. Ketika ibu mau ngomel karena ada apa? Pandangan dulu. Kenapa kamu salah gitu kan? Nah itu kita jadi gak suka. Nah makanya saat itu kita lupakan dulu, tutup urusannya dengan urusan dunia, cukup kita fokuskan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi kalau ketika zikir kopi, kenapa kita harus naik lidah kita di atasan, ya, untuk zikir kopi. Itu adalah filosofinya adalah punten. Ibu pernah lihat bayi yang baru lahir atau orang yang sudah meninggal, itu adalah lidahnya ke atas, punten, seperti ini, ya. Kalau orang yang meninggal, ya sudah meninggal, dan orang yang baru lahir, ya, itu biasanya anak kecil pun itu biasanya dia tuh lidahnya, kalau anak bayi tidur pun lidahnya ke atas. Kalau ibu mah bisa aja mangap gini kalau tidur, ya. Kalau kita kenapa? Karena sudah banyak yang masuk. Tapi saat anak itu adalah sedang berzikir dan di sana hanya mengucapkan hanya asmanya Allah, di sana saat orang meninggal pun lisannya itu sudah ke atas. Ya, makanya pun kalau orang yang saya ketika melihat ibu saya sedang sakaratul maut, ya ternyata itu pelan-pelan lidahnya mulai ke atas. Sudah tidak ada, itu langsung naik ke atas lidahnya.
Kita adalah latihan bagaimana ketika kita lisan kita ditutup, lisan kita harus betul-betul dikunci. Hanya qalbu kita yang hidup, hanya Allah lah tujuan kita. Maka tadi kenapa harus zikirnya kencang? Bidorbil syadidin, dengan suara yang hentakan yang keras. Ya, suaranya bukan zikir keras, bukan. Suara apa? Suaranya yang harus keras. Tapi keras di sana bukan keras keluar, bukan la ilaha illallah, bukan. Tetapi apa? Bidorbil syadidin, dengan hentakan yang kuat ke dalam apa? Ke dalam qalbu. Jangan salah ucap, jangan salah persepsi bahwa zikir itu adalah kenapa harus kencang-kencang. Kan Allah Maha mendengar betul. Tetapi bidorbil syadidin, karena kerasnya hati kita, yang dihancurkan adalah hati kita, nafsu kita, ego kita. Makanya apa? La ilaha illallah, itu di dalam. Kencangnya itu ke dalam. Ya, bagaimana rasakan diri kita mengucapkan asma Allah, mengucapkan ke dalam qalbu ini agar senantiasa hanya Allah, la ilaha, tiada Tuhan, tiada apapun yang harus kita sembah, hanya Allah, illallah, masukkan ke dalam qalbu kita. Ya, jadi bukan berarti harus teriak-teriak kencang, ya, la illallah, bukan ya, bukan yang seperti itu, bukan. Kencangnya bukan di sana. Tetapi tadi apa? Bidorbil syadidin, dengan hentakan yang kuat. Dengan hentakan apa, Bu? Yang kuat-kuatnya apa? Nih di sini. Tadi susah, Bu. Ngatur ini teh ya Allah ya Rabb. Ya, ngatur ini teh berat, sulit. Maka ini yang terkadang kita ada nafsu, ada amarah dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan kita senantiasa mengistiqomahkan dengan zikir yang jahar, terus kita diistiqomahkan dengan zikir khafiyah. Mudah-mudahan kita mempunyai sifat-sifat yang terpuji, yaitu salah satunya diantaranya apa tadi? Satu, yakin. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiganya, tawakal. Yang keempatnya, husnuzon. Yang kelimanya, syukur. Nanti kita selanjutnya di next kita insya Allah akan